Hai guys, kali ini aku pengen nge-review barang aja, yaitu wireless noise cancelling headphones yang aku beli sekitar 2 bulan yang lalu. Sony WH-1000XM4. Sekilas headphone ini tuh mirip banget sama yang Ayu pakai di thumbnail aku, cuman yang dia pakai itu yang WH-1000XM3. Jadi yang XM4 tuh versi sedikit lebih bagusnya, dengan ada beberapa fitur tambahan dan ada kelebihan juga dari bahannya. Aku mulai dengan nge-review case-nya. Aku suka banget karena dia ngasih yang hard case. Jadi aku bisa yakin kalau misalnya aku bawa traveling, headphone aku tuh aman dan nggak ketekan. Cuman sayangnya ini case-nya tuh bener-bener ngepas banget untuk headphone-nya dan kabel-kabelnya. Dia juga dapat colokan buat kalau kita naik pesawat. Ada kabelnya dan kabel chargernya ini aku ada selalu sedia kain untuk ngelap bagian leathernya yang di sini biasa abis dipakai kan di kepala pasti kayak ada bekasnya gitu, sama buat ngelap leather pad earphone padsnya biar tahan lama dan gak cepet rusak. Kalau dari segi bahannya, bedanya XM3 sama XM4 itu beda di feel-nya. Katanya kalau aku baca online ya, karena aku nggak pernah nyentuh yang XM3, yang XM3 tuh lebih kayak plastik feel, sedangkan yang XM4 tuh ini lebih rubbery feel, kayak karet gitu. Jadi dia lebih tahan dari goresan. Terus aku juga suka banget sama headphone padnya karena ini tuh empuk banget. Jadi karena aku tuh juga suka pakai kacamata kan kalau misalnya kerja atau lagi fokus ngerjain tugas, dia tuh nggak bikin sakit, nggak neken kacamataku sampai kayak bebekas gitu. Jadi tetap nyaman dipakai walaupun sambil pakai kacamata. Kelebihannya XM4 juga, dia tuh punya sensor di sini buat lihat apakah kita sedang pakai headphone-nya atau enggak. Jadi dia tuh bisa kayak otomatis mati setelah misalnya 15 menit secara default, atau enggak bisa kita atur juga dia mau otomatis mati setelah berapa menit gak dipakai. Dan yang aku paling suka itu, jadi kalau misalnya kita lepas headphone-nya atau pasang headphone-nya, lagu yang kita putar itu bisa otomatis mati atau nyala lagi saat kita lepas atau saat kita pakai. Terus menurut aku touch controlnya itu cukup akurat. Mungkin aku kasih sekitar 8 out of 10 untuk touch controlsnya, karena kadang suka, mungkin gak sengaja misalnya buat pause and play lagu tuh dia double tap kayak gini. Kadang kalau misalnya gak sengaja touch kali, entah kenapa juga ngaruh buat pause lagunya. Terus kalau misalnya kita arah gerakinnya salah, misalnya buat naik turunin volume itu atas bawah, tapi kita misalnya miring, itu malah kadang jadi malah ganti tracknya, karena kalau misalnya gerakin ke kanan atau ke kiri itu buat play previous track atau next track, next song gitu. Jadi ya harus sesuai aja bener arahnya. Mungkin kalau misalnya udah terbiasa sih gak ada masalah ya. Sama seperti Sony WH-1000XM3, suara yang dikeluarkan di headphone ini juga bisa kalian atur lewat aplikasi milik Sony, yaitu Sony Headphone Connect. Dan kelebihan dari XM4 ini, itu bisa connect ke dua device sekaligus. Jadi misalnya mau connect ke laptop dan ke HP, itu bisa. Tapi gak bisa dengar suara dari headphone dan gak bisa dengar suara dari laptop dan HP berbarengan nih. Cuman enaknya tuh kalau misalnya lagi denger lagu di laptop, oh terus ada call di HP, atau tiba-tiba mau switch nonton drama di HP, itu jadi gak usah disconnect dari laptopnya terus baru connect ke HP, tapi bisa tinggal pause yang ada di laptop terus play apa yang mau kalian denger di HP. Jadi menurut aku itu cukup convenient. Masalah baterainya, walaupun Sony klaim ini bisa tahan 30 jam dengan noise cancelling on dan 38 jam dengan noise cancelling off, aku cuma mendapat sekitar 20 jam dengan noise cancelling on, itu full. Tapi kalau misalnya aku cuma pakai sekitar 18 jam untuk noise cancellingnya, terus 4 jam untuk ambience control, jadi dia nggak full noise cancelling, dan 8 jaman, hampir 8 jam untuk no noise cancelling, itu aku baru dapat 30 jam pakai headphone ini secara wireless. Aku belum sempat coba sih kalau misalnya aku pakai headphone ini dari full charge,
no noise cancelling itu tahan berapa lama, tapi mungkin bisa 38 jam. Tapi overall menurut aku durasi segitu sih cukup bagus. Menurut aku headphone itu sangat nyaman buat dipakai jangka lama, dan masalah noise cancellingnya menurut aku udah cukup bagus. Tapi tepatnya emang udah bagus banget sih, karena ini emang juaranya di bagian noise cancelling headphones. Bahkan aku bisa gak denger suara orang yang ngomong di depan aku, kecuali dia ngomongnya kencengan dikit, itu mungkin mulai kedengeran walaupun kecil. Dan menurut aku ini cocok banget sih kalau dipakai buat lagi di kantor atau lagi di luar, biar gak terganggu sama suara di sekitar. Sama kelebihannya yang di XM4 ini, dia juga ada adaptive sound control, jadi dia bisa kayak tahu kita lagi jalan atau lagi duduk, dia bisa menyesuaikan ambient sounds-nya atau suara di sekitar kita, jadi bisa gak full noise cancelling juga. Buat kalian yang emang demen banget dengerin lagu, emang audiophile, something like that, I think it's really worth it. Tapi kalian bisa juga cek XM3. Harganya sekarang kalau aku lihat di pasaran, bedanya sekitar setengah jutaan antara XM3 sama XM4. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa nambah sekitar setengah juta itu worth untuk kelebihan fitur yang ada di XM4 ini, terkait adaptive sound controlnya dan sensor waktu kita lepas dan pasang, jadi dia bisa otomatis matiin dan nyalain lagu yang kita putar. Dan just go with the XM4. Seperti cukup sekian review aku terkait headphone Sony WH-1000 XM4. If you have any questions atau ada bagian yang aku lupa mention, bisa kalian tanyakan aja di kolom komentar. Dadah!